Sebelum acara WHD 2023 dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Dr. Gunawan, spesialis THT yang sudah berdinas di Klinik Utama Medika Antapani sejak 20 tahun yang lalu. Dalam rangka kegiatan WHO 2023 yang artinya tentang kesehatan pendengaran yang diperingati di seluruh dunia. Jadi ini merupakan perpanjangan tangan dari program WHO yang dilaksanakan di klinik, khususnya Klinik Utama Medika Antapani. Oleh karena WHO khawatir bahwa tahun 2050 diperkirakan mungkin ada 90 juta penduduk di dunia ini yang menderita gangguan pendengaran. Untuk itu makanya diperingatilah WHD ini 2023 khususnya untuk Medika Antapani. Saya ngambil judul yang sifatnya umum, yaitu tentang kesehatan telinga dan lebih khusus lagi tentang gangguan pendengaran yang mungkin orang awam mengartikannya adalah tuli. Seperti ibu bapak ketahui, istilah tuli yang sering beredar di masyarakat itu adalah ketidakmampuan mendengar secara normal pada penderita yang istilahnya seharusnya untuk orang normal itu terdengar, untuk yang bersangkutan tidak terdengar. Ya, jadi sebelum mulai saya menerangkan lebih lanjut, mari kita lihat dulu dalam gambar ini bagaimana pendengaran itu mulai masuk, artikan sebagai mendengar. Inilah, lihat gambarnya bahwa ini daun telinga, ini saluran telinga, ini gendang telinga, ini tulang-tulang pendengaran, dan ini saklarnya pendengaran tuh di sini namanya koklea. Jadi suara masuk mulai dari daun telinga ditampung, disatukan, langsung masuk ke dalam saluran dan menggetarkan gendang telinga. Gendang telinga bergetar, maka akan dilanjutkan ke tulang-tulang pendengaran ini. Tulang pendengaran ini juga akan mengendarkan cairan di dalam sini, sehingga sel rambut di dalam akan bergetar. Terjadilah perubahan gerakan listrik, gerakan mekanik menjadi gerakan listrik, input listrik yang langsung disalurkan ke otak sebagai bunyi. Ya, jadi gitulah perjalanannya. Dengan tahu perjalanan ini, kita ingin tahu penyebab gangguan pendengaran. Bisa di sini ada kotoran, yang istilahnya kotoran kuping yang menyumbat di sini. Bisa juga oleh karena infeksi di sini, jadi terhambat suara, gelombang suara terhambat di sini. Ada juga karena tulang-tulang pendengaran harusnya istilahnya fleksibel, di sini bergetar, di sini engselnya bagus, tidak kaku, maka gelombang suara akan disalurkan. Kalau pada penderita congek, di sini banyak cairan, ini gerakan ini menjadi terganggu. Nah, udah gitu, yang di dalam sini ada yang paling kecil, sensor paling kecil, yaitu sel rambut. Nanti itu akan jelas pada tuli kongenital. Jadi gejalanya kalau pada bayi itu karena di sini tidak terbentuk sel rambut. Sel rambut tadi kan udah dikatakan bahwa perubahan mekanik ke perubahan listrik tidak terjadi karena sel rambutnya tidak berambut, dugul istilahnya. Jadi gelombang bunyi tidak tersalurkan. Kalau pada anak-anak biasanya karena di sini ada cairan, itulah tadi congek tadi ya. Itu juga bikin istilahnya gangguan pendengaran. Kalau pada orang dewasa biasanya di sini ada kotoran kuping di sini atau ada infeksi gendang telinga. Jadi kira-kira begitulah gejalanya pada bayi, pada anak dan pada orang tua. Kalau pada bayi gejalanya biasanya keterlambatan berbicara. Kok bayi ini umur sudah 1 tahun, 2 tahun, kok belum bisa bicara? Atau reaksi refleks terhadap suara dari luar. Kok biasanya bayi itu kalau kita kejutkan, misalnya dengan dentingan gelas, ting-ting, dia akan menoleh ke arah suara. Itu gejalanya pada bayi, jadi dia hanya diam saja. Kalau pada anak ya udah
udah gampang diterka ya. Misalnya kalau dipanggil susah menjawab, atau di sekolah sering tidak naik karena dia kurang mendengar. Kalau gejalanya pada orang tua gimana? Ya kalau gejala pada orang tua, khususnya lansia, biasanya makin kesini, kok bicara kita tuh harus keras. Jadi itu tanda-tanda gangguan pendengaran atau tuli. Nah, sekarang ke tulian ya, gangguan pendengaran. Ada berapa tipe, ada berapa jenis? Yang umum itu ada 3 jenis. Gangguan pendengaran yang ringan, gangguan pendengaran yang sedang, dan berat. Kadang-kadang total. Bagaimana yang ringan menentukan yang ringan? Yang ringan biasanya ya dengan berbisik sedikit, tapi kalau bicara keras kedengaran. Kalau gangguan pendengaran yang sedang, biasanya kita kalau bicara harus agak keras baru dia kedengaran. Itu gejalanya tuli sedang. Kalau tuli berat, mungkin kita bicara harus keras banget, penggorokan gitu lah. Tapi kalau tuli total sama sekali, ini suara pistol di samping telinga juga nggak kedengar, itu namanya tuli total. Jadi sekali lagi, yang tuli ringan, tuli sedang, tuli berat, dan tuli total. Angka kejadian bisa menyerang pada bayi, pada anak, dan pada dewasa atau orang tua. Pada bayi tadi sudah disebutkan ya, bahwa pada bayi itu memang sejak lahir dia tidak mendengar. Makanya mungkin kita curiga bahwa bayi kurang pendengaran tadi, bahwa kalau mendengar suara dia tidak terkejut atau tidak memberikan refleks. Itu pada bayi biasanya. Makanya pada bayi baru lahir, untuk mengetahui ada gangguan pendengaran atau tidak, dites dengan cara khusus yaitu OAE yang bisa dilaksanakan mungkin di pemeriksaan khusus ya. Kemudian untuk yang anak sampai umur 5 tahun atau ya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa istilahnya dengan pemeriksaan khusus lagi, berak. Kalau tadi pada bayi OAE, kalau pada umur 2 tahun sampai 5 tahun bisa dengan pemeriksaan berak. Itu berak juga di tempat yang khusus ya pemeriksaannya. Kalau pada dewasa bisa dengan garpu tala, kalau di puskesmas sudah ada garpu tala. Atau yang paling kasar dengan tes bisik. Jadi caranya adalah kita berhadapan, kemudian kita tutup dengan kertas begini, kemudian dia suruh ngulang dengan kata-kata apa yang kita ucapkan. Atau bisa juga dengan cara kedua, dengan jarak 6 meter, kita mulai berbisik, suruh diulangi apa yang kita katakan. Kalau jaraknya 0 sampai 6. Kalau 6 meter tidak kedengar, kita maju sampai ke 3 meter. Itu pada tuli sedang biasanya jarak 3 meter sudah mulai kedengar. Itu yang paling simpel ya, tes bisik. Kalau pada bayi di samping OAE ada tes dengan dentingan gelas. Kalau di ting-ting di samping telinganya dia tidak bereaksi, itu tandanya dia gangguan pendengaran. Tapi yang sering di orang awam itu adalah, kok umur anak saya udah 2 tahun belum bisa bicara. Nah itu yang mutlak harus dilakukan pemeriksaan OAE atau berak. Yang lebih khusus lagi pada dewasa, nah itu dengan pemeriksaan digital dengan audiogram namanya. Itu juga bisa diperiksa di istilahnya tempat lab khusus tentang kesehatan telinga atau klinik audiologi namanya. Dengan audiogram nanti akan didapat hasil apa dia menderita tuli ringan, apa dia menderita tuli sedang, apa dia menderita tuli berat. Jadi dengan pemeriksaan itu akan jelas terlihat ya. Karena dengan tes bisik kadang-kadang susah untuk menilainya. Pengobatan. Nah, gangguan pendengaran bagaimana ngobatinya? Ya itulah tadi, kalau penyebabnya infeksi, ya dikasih obat antibiotik. Misalnya tadi kan karena radang pada gendang telinga, karena kakuan pada tulang pendengaran, akibat cairan yang menumpuk di telinga tengah, itu bisa dilakukan pemberian obat antibiotik. Kemudian ada tindakan, bisa tindakan. Misalnya tadi serumen ya jelas, ada kotoran kuping atau serumen ya jelas harus diangkat atau dibuang. Kemudian untuk pada bayi ada yang lebih khusus pengobatannya. Bayi kan susah istilahnya kalau pakai alat bantu. Ya itu dikenal dengan implan kohlea. Jadi ditanam kohlea ke dalam, di dalam telinga melalui operasi yang memang kalau ini harganya cukup mahal. Alatnya saja bisa 200 juta, belum tindakan operasinya mungkin 50. Jadi begitulah.
Kira-kira kalau implan koklea mahal ya. Kalau pada orang tua bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Alat bantu dengar ya. Alat bantu dengar yang bisa diberi di toko audiologi tadi. Yang ada di belakang telinga, ada yang di dalam di kantung ya. Nah, untuk pencegahannya bagaimana? Kalau untuk sampai jangan terjadi tuli bawaan, biasanya divaksinasi ibu-ibu yang baru menikah. Vaksinasi karena biasanya terjadi tuli kongenital atau tuli bawaan disebabkan oleh karena ibu hamil menderita penyakit, misalnya yang banyak itu adalah campak ya. Jadi sebaiknya kalau sebelum kawin, sebelum hamil sudah dilaksanakan vaksinasi. Kemudian juga tadi kan penyebabnya ada yang oleh karena suara keras. Contoh, pegawai pabrik karena dia sering terpapar dengan suara bisik, suara tinggi di pabrik-pabrik, setelah kerja di pabrik tekstil 4 tahun, 5 tahun, wah dia mulai gangguan pendengaran, mulai kurang dengar. Makanya sebelum bekerja di pabrik dengan suara ribut, suara keras, sebaiknya di audiogram dulu, diperiksa dulu. Nanti tiap tahun dicek apa sudah mulai ada gangguan pendengaran atau tidak. Tuh ada kegangguan pendengaran oleh karena suara keras. Sekarang kan zamannya HP nih, nah ini juga bisa terjadi gangguan pendengaran kalau pakai HP nada tinggi dan berjam-jam dari malam sampai pagi, bisa juga menyebabkan gangguan pendengaran. Bagaimana pada usia lanjut? Usia lanjut kok makin kesini makin kurang dengar. Ya itulah tadi, kalau pada usia lanjut boleh dibilang terjadi proses degeneratif, proses kemunduran seluruh organ, termasuk organ telinga. Jadi pada usia lanjut kok makin kesini makin, apalagi kalau masa mudanya sering terpapar dengan nada tinggi, suara tinggi. Nah, demikianlah mungkin sedikit paparan dari kami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan sebagai akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini ditutup, jadi istilahnya di Klinik Medika Antapani juga menerima rujukan untuk Bandung Timur. Jadi bisa di sini untuk pemeriksaan THT untuk menentukan gangguan pendengaran atau ketulian. Ya, sebagai tambahan banyak ini dari Cikutra, dari Ujung Berung. Sekian sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.